Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan zikir mujahadah, maka terlebih dahulu kita sampaikan satu ataupun dua kalimat. Mudah-mudahan ini menjadikan tambahnya ilmu untuk kita semua. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang luar biasa, bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Saya akan menyampaikan satu hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, di bulan suci Ramadan nanti, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dengan dua catatan. Yang pertama, karena semata-mata iman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa bulan suci Ramadan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diperintah gurunya, bukan karena diperintah kiainya, atau bukan karena perintah guru ataupun kiai, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, ikhtisaban, melaksanakan ibadah puasa hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena istri kita, atau bukan karena suami kita, bukan karena anak kita, bukan karena tetangga kita, bukan karena kita sebagai kepala rumah tangga, bukan karena kita sebagai pengurus masjid misalnya, bukan karena kita sebagai pengurus yayasan, bukan karena kita sebagai santri, bukan karena kita sebagai pengurus NU, macam-macam ini Pak, untuk ikhtisaban ini, tapi hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bisa memenuhi dua syarat atau dua catatan tersebut, kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita dari dosa-dosa yang lalu. Artinya apa? Selama 11 bulan, ya, selama 11 bulan kita kadang kalanya tidak tahu apakah kita berbuat maksiat, apakah kita berbuat mungkarat, apakah kita berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat-saat kita berbuat mungkar, berbuat maksiat, berbuat dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita tumpuk-tumpuk selama 11 bulan. Mungkin bahasanya kalau di bahasa kasarnya ya mungkin 11 lori lah ibaratnya kesalahan kita atau dosa kita. Maka sebanyak dosa tersebut, selagi kita di bulan suci Ramadan melaksanakan puasa hanya semata-mata karena Allah dan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sedikit pun yang ketinggalan. Itu semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang atau gampang Pak? Gampang atau gampang kira-kira? Gampang, puasanya gampang, tapi niat yang ikhtisaban ini yang susah. Kadang-kalanya kalau mungkin sehari 2 hari, baru 3 hari atau 5 hari puasa gampang, seolah-olah hanya semata-mata karena Allah. Tapi kalau sudah mulai belasan hari, tanggal 11 ke atas atau tanggal 21
ke atas, nah ini mulai berat tantangan niat kita. Kayak macam Mas Sutris ini kan pekerja kasar ya kan, di siang hari panasnya minta ampun. Nah ini mau nggak puasa gimana, mau puasa gimana gitu kan. Akhirnya dipertahankan puasa. Wah, mau saya batalkan nggak enak lah sama istri. Saya batalkan nggak enak dengan anakku yang baru kelas 1 SMP saja puasanya nggak pernah ketinggalan 1 hari full. Itu kan Pak. Akhirnya apa? Niat kita sudah mulai berubah. Bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena nggak enak dengan anaknya, nggak enak dengan istrinya. Sama, saya sebagai seorang ustadz juga begitu juga. Udah panasnya minta ampun, ya ngap-ngapen di tenggorokan kering. Dipertahankan apa dibatalkan ini ya? Mau dibatalkan masa kiai batalkan puasa? Enggak pantas lah. Apa enggak diketawain murid-murid pun nanti seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dipertahankan. Dipertahankan sampai sore. Nah, dari mempertahankan tadi entah jam 10, entah jam 1 siang. Nah, itu niatnya sudah tidak lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang demikian itu Bapak, yang niatnya bukan semata-mata karena Allah, tapi karena yang lain, itu tidak akan mampu menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita betul-betul mampu menggerakkan niat kita selama Ramadan itu puasa karena semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebagai perintahnya dan sebagai kewajiban kita seorang hamba, maka sekecil apapun dan sebesar apapun dosa yang pernah kita perbuat selama 11 bulan, itu tidak ada yang ketinggalan. Semuanya akan dihapus atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun itu tadi yang saya sampaikan, itu tidak gampang segampang yang kita bayangkan. Tidak mudah semudah yang kita bayangkan. Tidak mudah semudah kita membalikkan telapak tangan. Karena itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita persiapkan mulai sekarang untuk menata hati kita, menata niat kita, nantinya ketika kita kedatangan bulan suci Ramadan, mau melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, betul-betul tiap malam kita gerakkan niat kita bagaimana agar betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Walaupun toh banyak hambatannya, walaupun toh banyak tantangannya. Yang jelas ujian-ujiannya ataupun godaan-godaan bukan karena digoda iblis. Bukan karena digoda setan. Karena wa ughliqatis syayatin, dan semua setan-setan itu akan dikencang. Dikencang itu apa? Diikat. Ya, diikat oleh Allah, diranjam oleh Allah, ya, diikat erat-erat. Gak ada setan yang kelayapan di bulan Ramadan. Makanya Pak Marjo gak usah takut-takut kalau mau keluar malam. Ya kan? Di mana saja. Karena gak akan ketemu setan. Ya. Tapi godaan-godaan daripada nafsu. Nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka guncangan apa saja yang muncul dari nafsu kita. Rayuan apa saja yang muncul dari nafsu kita. Hendaknya kita pertahankan. Hendaknya kita hadang, ya, jangan sampai itu mempengaruhi puasa kita, terutama tentang niat kita. Bagaimana bisa betul-betul imanan wahtisaban, hanya semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakan puasa hanya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau demikian yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita laksanakan, maka 11 bulan lamanya kita menumpuk-numpuk dosa, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan nanti di bulan suci Ramadan kita betul-betul mampu melaksanakan ibadah puasa dengan sesuai yang tertera di dalam kitab suci Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh melaksanakan ibadah puasa agar mampu membentuk karakteristik
di dalam diri kita menjadi manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilaafannya. Kita akhiri dengan ucapan ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.